Karena ukuran biasa di daerah itu kan kalau kita sudah berpakaian dinas dikatakan sukses ya. Tapi Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, inilah podcast perdana, inilah Kendari yang merupakan kolaborasi bersama dengan Sultra TV. Dan podcast kita hari ini kita berbicara lebih santai karena kami kemas dalam obrolan santai. Dan saat ini siapakah narasumber perdana kita di podcast inilah Kendari? Sekali lagi media partner dengan Sultra TV. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya yaitu Ketua DPRD Kota Kendari, Bapak Subhan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ini podcast perdana dan Pak Subhan adalah narasumber perdana kami, Pak. Luar biasa ya. Oke, baik. Nah, karena ini adalah obrolan santai, jadi kita lebih banyak membahas personality dari Pak Subhan yang kami mendapatkan informasi nih Pak, katanya Pak Subhan ini dulunya adalah seorang pedagang, kemudian tertarik untuk terjun ke dunia politik. Emang politik itu keren nggak sih Pak? Iya, ya keren pasti. Kerennya gimana tuh kerennya Pak? Jadi politik itu sebenarnya karena kita mengurus masyarakat. Karena ini tugas mulia yang banyak menentukan nasib ataupun juga pembangunan di daerah di mana kita mengemban amanah. Dan politik juga ini ya merupakan bagian yang memang tempat di mana orang bisa mengabdi. Ya. Mengabdi untuk daerah begitu ya. Daerah dan disinilah kita mendapat jalan untuk bagaimana bisa memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Itu yang paling penting. Iya. Tapi ngomong-ngomong kenapa sih Pak memilih politik? Kan kita tahu Pak Subhan ini kan latar belakangnya pengusaha, kemudian terjun ke dunia politik. Apakah karena alasannya hanya ingin mengabdi kepada masyarakat atau gimana nih Pak? Jadi perjalanan sampai di hari ini saya bersama Inilah Kendari TV ini panjang ya. Jadi pas setelah selesai kuliah itu saya pernah merantau di daerah Riau sana di Batam. Di Riau. Ceritanya ingin bagaimana merubah nasib ya. Nah, selanjutnya tidak di sana tidak maksimal, maka saya kembali ke daerah. Kembali ke Kendari. Ke Buton Tengah, Buton masih Kecamatan Lakudo Itahari sebagai tenaga operator dari mesin PDAM yang ada di Buton Tengah. Dan insya Allah pada waktu itu bisa kita melaksanakan tugas dengan menyelesaikan penyakit-penyakit PDAM yang selama itu ada. Bahwa kalau hari-hari besar itu rusak mesin, nah kita hilangkan itu karena kita berada di sana dan bisa kita maksimalkan. Pantas Pak Subhan begitu antusias ya untuk memberikan saran dan kritik terkait dengan masalah PDAM. Oh iya, sangat kita paham dan memang itu kebutuhan kita yang harus menjadi pemikiran dan mendapat kita semua. Selanjutnya dari situ, ya saya memilih berhijrah di Kota Kendari untuk menjadi seorang pedagang. Ya, ini pun juga tidak serta merta karena pada waktu itu setelah kita honor di PDAM itu maka kita tahun berikutnya kita mendapat SK sebagai pegawai. Ya. Dan ini kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Apakah kita tetap di PDAM atau kita memilih sebagai pedagang. Berarti keluar dari zona nyaman gitu ya. Ini pilihan sulit. Ya. Makanya saya sampaikan sama orang tua waktu itu bahwa kebetulan saya sudah menikah ya, dan istri di Kendari, maka pilihan ini harus kita ambil. Makanya apakah meninggalkan sebagai pegawai PDAM untuk menjadi pedagang, sehingga saya sampaikan
pada waktu itu kepada orang tua, karena ya bagaimanapun juga restu itu akan menentukan kita untuk melangkah yang lebih baik ke depannya. Makanya pada waktu itu kaget juga orang tua, kok sudah sebagai pegawai PDN tiba-tiba mau menjadi pedagang begitu. Iya. Artinya kan kalau kita berpikir gaji sudah jelas, ya. Tapi menjadi pedagang ini masih belum menjadi satu kepastian yang bisa juga kita sukses. Tapi yang saya butuhkan itu hari adalah restu. Karena ukuran biasa di daerah itu kan kalau kita sudah berpakaian dinas dikatakan sukses ya. Tapi saya berpikir bahwa semua itu akan berujung di mana kita bisa memberikan kemanfaatan. Kalau umpamanya waktu itu di pikiran saya, kalau umpamanya kita bekerja sebagai pegawai, umpamanya 1 juta 1 bulan, berarti 12 juta. Tapi kalau kita sebagai pedagang, bisa jadi 1 tahun kita tidak kita dapat, bisa juga 6 bulan, bisa juga 3 bulan, bisa juga 1 bulan. Tinggal bagaimana kita dengan modal pengalaman orang tua dulu berdagang, ini bisa kita kembangkan, dari itu bisa kita wujudkan, kita buktikan sehingga kita bisa eksis. Dan itulah juga yang mengantar saya untuk menjadi ketua Kerukunan Pedagang Pasar Baru dan mengantar saya sebagai anggota DPRD Kota Kendari. Oke, berarti kemarin yang kebakaran Pasar Baru, kiosnya Pak Subhan juga terbakar. Iya, Iya, baik. Tapi kalau ngomong-ngomong nih Pak Subhan, ada choice ya, ada pilihan gitu ya. Kalau disuruh memilih, enak jadi pedagang atau jadi legislator? Jadi untuk masuk juga di partai politik ini sebenarnya tidak pernah terpikir ya, bahwa kita akan ke situ. Makanya pada saat pada waktu itu saya Pak Musadar, karena dia menyampaikan kepada saya, Pak Subhan, saya kasih masuk di PKS ya, masuk caleg. Wah, jangan, saya sudah nyaman dan enak jadi pedagang. Iya katanya. Tapi kan saya tahu kita sudah nyaman sebagai pedagang. Tapi kalau umpamanya aspirasi pedagang itu hanya dititipkan kepada saya atau teman-teman anggota DPR, belum tentu maksimal. Kenapa tidak? Mencoba. Kita berada di dalam supaya apa yang menjadi aspirasi pedagang itu bisa kita suarakan, bisa kita perjuangkan, dan tidak perlu lagi mereka meninggalkan tempatnya untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pedagang. Betul juga ya, masuk akal juga ya. Nah, sehingga pada waktu itu saya kalau begitu Pak Ustadz izin, karena biar bagaimanapun juga kita masuk dunia politik apalagi caleg ini pasti ya banyak konsekuensi kan. Yang pertama pasti ada angka, sehingga saya minta izin sama Pak Musadar kalau bisa kasih saya waktu 1 bulan. Saya ini sudah berkeluarga, jadi namanya konsekuensi pencalegan itu kan istri juga harus kita minta restunya, karena ini jangan sampai ada konsekuensi angka dan sebagainya. Yang kedua, saya juga masih punya orang tua, masih punya mertua. Restu mereka juga itu mungkin yang menjadi penentu dari kemudahan dan kesusahan kita mencari, termasuk keluarga dan teman, kerabat, termasuk teman-teman pedagang. Tapi apa yang membuat Pak Subhan waktu itu yakin bisa maju ke DPRD kota? Kan kalau bicara politik ini kan untung-untungan begitu Pak ya. Gimana tuh Pak Subhan? Ya, mungkin karena dari dulu, dari kita sekolah sampai kuliah, ya memang jiwa kita sudah jiwa petarung memang. Artinya kita sudah fight. Tantangan itu sudah menjadi hal yang harus kita taklukkan. Sehingga pada waktu itu, pada saat saya dimasukkan sebagai caleg di situ, saya kan sebenarnya masih santai-santai saja. Artinya antara masih 50-50. Antara ya dan tidak. Iya, tidak. Apakah ini tetap saya fokus sebagai pedagang atau menjadi sebagai caleg. Nah, sehingga pada waktu itu kita malu juga ya sebagai pedagang kalau tidak gol ini, ya. Apalagi ya
Mungkin untuk anggota DPR yang berlatar belakang atau lahir dari rahim pedagang pada waktu itu ya mungkin hanya kita waktu itu, sehingga semangat saudara-saudara kita pedagang ini yang membuat hati saya bulat bahwa ini harus kita menang dan harus kita perjuangkan. Makanya pas 2 bulan pemilihan itu saya sudah bersama teman-teman, saya keluar dari rumah itu jam 8 pagi, pulang itu sampai jam 2 tengah malam. Itu setiap hari. Setiap hari. Ya. Artinya ini bagaimana menarik simpati dan kebaikan teman-teman bahwa saya sudah siap untuk mewakili saudara-saudara saya untuk menjadi anggota DPRD Kota Kendari. Karena saya berpikirnya begini, bahwa kalau umpamanya kita jadi pengusaha, seberapa besar pun juga kekayaan yang kita miliki, maka itu tidak mungkin kita bisa bagi menghasilkan jalan, ya. Termasuk membantu saudara kita dan pemberdayaan dan sebagainya. Tapi kita berada di penentu kebijakan, maka dengan modal berbicara, memberikan masukan kebijakan ke pemerintah dan mengusulkan dan mempertahankan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, itu bisa menghasilkan semua itu. Baik jalan, drainase, bantuan UKM dan sebagainya. Sehingga mungkin inilah jalan buat saya untuk memberikan kemanfaatan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, begitu Pak. Nah, pengalaman kan tidak ada nih Pak. Apalagi tadi Pak Subhan mengatakan ajakan dari Pak Musadar, Bapak Soba. Itu adalah dosen saya dulu Pak. Iya. Pengalaman belum ada, kok seorang Subhan berani maju untuk pilih caleg padahal zero experience. Gimana tuh Pak cerita? Kalau dibilang pengalaman tidak ada, bukan berarti kita di organisasi juga kita tidak pengalaman. Sebelum kita dari SMP kita sudah jadi ketua OSIS. Dari STM juga sampai kita di universitas, khususnya di Universitas Muslim Indonesia, kita juga sebagai pengurus senat. Dan beberapa organisasi-organisasi kemarin sudah ikuti, hanya bahwa kita terjun di dunia politik ini kali pertama. Nah, sehingga dengan modal yang ada itu, saya rasa itu sudah menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi modal awal. Karena biar bagaimanapun juga, ya memang di politik apalagi menjadi anggota DPR itu sangat tidak cukup dengan disiplin yang kita miliki. Karena setelah kita masuk DPR, maka semua urusan itu harus dikuasai. Ekonomi, politik, sosial dan sebagainya itu merupakan bagian rangkuman dari semua kebijakan yang ada di kota ini yang harus kita pahami. Yang kedua, banyak aspirasi-aspirasi masyarakat juga yang memang juga harus kita pahami. Sehingga di samping pembekalan yang ada di DPR itu sendiri untuk bagaimana peningkatan kapasitas termasuk di partai, ya kita juga harus banyak belajar. Karena ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah itu juga sangat belum cukup untuk menjadi modal kita untuk menghadapi semua masalah. Tapi dengan banyak membaca, banyak berkomunikasi dengan siapa saja berdiskusi, termasuk pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri, itu menjadi bagian kumpulan yang bisa kita jadikan dasar untuk kita menghadapi tantangan sebagai anggota. Luar biasa, berlatar belakang pedagang, kemudian terjun ke dunia politik. Kalau kita bicara ini mulai dari periode 2008 ya Pak ya? 2009. Ya. Ini kan masalah pedagang sudah mulai bermunculan nih Pak. Ya. Sampai kemudian hari ini. Ya. Nah, pernah tidak mendapatkan tekanan dari para pedagang ketika ada kebijakan yang tidak pro terhadap pedagang? Ya. Jadi memang persoalan pedagang ini kan sangat itu. Dan di situ juga bagaimana dengan setiap perubahan
atau penurunan omset ataupun juga pengembangan setiap usaha itu selalu mendapat ya tantangan ataupun dukungan dari para pedagang. Iya. Sehingga dari awal kita menjadi anggota DPR, kebetulan saya waktu itu langsung diamanahkan untuk menjadi ketua Komisi 2 yang membidangi perekonomian dan keuangan. Salah satunya ini masalah pedagang. Apalagi waktu itu lagi gencar-gencarnya ya penertiban pedagang. Saya rasa banyak solusi yang sudah kita lakukan dan itu mendapat respon dan menyelesaikan persoalan-persoalan pedagang, karena memang waktu kompleks pedagang, dan insya Allah sampai hari ini karena komunikasi dan kedekatan kita, masukan-masukan mereka ini selalu menjadi bagian perhatian serta silaturahmi untuk mendengarkan masukan termasuk solusi yang mereka berikan juga, itu menjadi modal kita juga untuk bagaimana secara aturan ini kita tidak melanggar, tapi secara kepentingan pedagang ini bisa kita penuhi. Ya. Saya sering mendengar nih Pak, beberapa politikus pernah menyampaikan bahwa dalam politik itu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, tetapi ada yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, bagaimana Pak Subhan menyikapi itu Pak? Ya, memang kita sebagai politisi ibaratnya 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan yang paling penting itu adalah silaturahmi. Ya, karena tidak ada musuh yang abadi yang di politik, tapi memperbanyak teman itu merupakan bagian juga dari cara kita untuk bagaimana mencapai kemufakatan ataupun juga mendukung ya apa yang menjadi tujuan politik ini. Ya, karena memang masing-masing partai politik ada kepentingannya, tapi semua itu bisa dihubungkan dengan silaturahmi. Artinya kapan kita bisa meyakinkan tentang konsep yang kita bawa ataupun kebijakan yang kita ambil, maka biasanya kan karena miskomunikasi. Tapi kalau kita bisa memberikan narasi dan penjelasan, saya rasa ini juga menjadi modal dan bentuk pemberian pemahaman yang pada akhirnya oh iya betul. Nah, sehingga kita tidak boleh gagap ataupun menutup diri sama siapa saja, karena kunci dari politik itu adalah silaturahmi dan komunikasi. Tapi membuka diri Pak ya. Tetapi kan kalau dalam politik kita tidak tahu ini adalah kawan kita. Makanya justru dari itu kita perlakukan semua teman kita dalam politik sebagai kawan. Dan tidak pernah kita memposisikan mereka itu sebagai musuh. Karena oke lah, di saat di rapat itu ya masing-masing mungkin ada arahan partai. Tapi setelah di luar kita berteman, maka masa harus kita korbankan persahabatan pertemanan karena kepentingan-kepentingan juga yang memang juga hanya saat itu. Sehingga bahwa tugas kita sebagai petugas partai, perwakilan partai di DPR, perwakilan masyarakat dapat kita masing-masing, tugas itu menjadi satu hal mutlak dari janji yang sudah kita ucapkan untuk kita kawal. Tapi kepentingan perpanjangan tangan partai juga di lembaga legislatif itu menjadi bagian juga yang harus kita laksanakan. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Subhan, selama menjadi anggota DPR dan sekarang sebagai ketua DPRD Kota Kendari, ada tidak masa di mana Pak Subhan mengalami titik jenuh atau gimana ya, lelah dengan kondisi yang ada, apalagi aspirasi masyarakat harus ditampung, belum lagi kegiatan lain terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya. Kalau jenuh tidak ada, karena ini tidak lain tidak bukan sekali lagi bahwa sudah disinilah tempatnya untuk memberikan kemanfaatan, untuk menunjukkan kebijakan di setiap daerah, dan banyak hal baru yang kita dapatkan di sini, dan justru menjadi tantangan untuk bisa kita mendalami, untuk belajar lebih banyak, karena
setiap kondisi bisa berubah. Jam ini upaya kita membahas masalah ini, jam sekian kita membahas, dan semua masyarakat itu membawa aspirasinya kepada kita dari semua persoalan yang ada. Nah, sehingga ini menuntut kita untuk bagaimana memahami, mendalami setiap persoalan itu, karena tidak boleh satu persoalan itu diam, stagnan, tapi harus ada solusi. Tapi kalau ingin menampung semua aspirasi masyarakat itu kan tidak mungkin, Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak Subhan memposisikan diri bahwa memang tidak semua legislator itu bisa menyenangkan masyarakat. Tidak semua legislator itu bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Bagaimana memposisikan diri? Jadi kan tidak semua orang harus kita puaskan, harus kita senang, karena terkadang aturan juga itu menjadi pedoman kita untuk menghasilkan, memutuskan setiap kebijakan yang kita ambil. Yang kedua, ya memang tidak semua masalah itu harus kita tahu bahwa secara bersamaan. Nah, jadi prinsip kita itu bahwa kita menghadapi masalah satu-satu. Apa yang di hadapan kita itu yang kita selesaikan. Karena kalau semua tertampung di sini, ya bisa kita sakit, bisa kita stres, yang pada akhirnya menguntungkan pihak yang punya persoalan itu dan merugikan masyarakat yang lain yang memang juga membutuhkan pemikiran dan solusi dari kita untuk mendapatkan kebijakan. Walaupun juga semua kebijakan itu tidak selalu DPR, tapi pemerintah yang memutuskan, tapi ini menjadi modal untuk kita melakukan ini kepada pemerintah agar apa yang menjadi harapan-harapan dan aspirasi dan keputusan DPR itu juga yang diteliti dan dilakukan oleh pemerintah. Apa yang membuat Pak Subhan percaya diri bahwa saya seorang Subhan layak untuk menjadi seorang pemimpin? Ya. Jiwa seorang pemimpin itu adalah jiwa yang lahir ya dari awal kita, sehingga jiwa itu mungkin yang selalu ada di hati kita, bahwa kita ini sudah terbiasa bergaul ataupun juga menghadapi masalah. Nah, sehingga ini sesuatu hal yang harus kita tingkatkan. Nah, sehingga jiwa pemimpin itu memang harus hadir di hati kita, karena sekali lagi bahwa kita untuk menjadi seorang pemimpin juga itu yang pertama harus kita akui dirinya kita, ya harus kita tahu dirinya kita, apa kita ini bisa memimpin apa tidak. Jangan sampai hanya semangat keinginan saja, tapi tidak punya SDM untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah itu kita ukur apakah dengan itu sudah bisa menjadi modal kita. Kalau sudah dua itu saya rasa tidak ada alasan untuk kita tidak mengambil amanah itu, karena biar bagaimanapun juga tujuan hidup kita bagaimana agar bisa memberikan kemanfaatan sebagai rakyat untuk masyarakat, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi sebelum saya lanjut ke pertanyaan tadi untuk mengupas lebih dalam, pernah tidak ada momen yang membuat Pak Subhan itu sampai mengeluarkan air mata? Kira-kira momen apa itu? Dan kenapa Pak Subhan sampai mengeluarkan air mata?